warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Fatmala. Saya mahasiswa semester 2 Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi kelas BUN 2B NIRM 0102209195. Saya dari kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang teknik perbanyakan tanaman kopi secara generatif. Oke, langsung saja kita lihat gimana sih cara perbanyakan kopi secara generatif. Perbanyakan secara generatif merupakan perbanyakan tanaman dengan penyerbukan dan menghasilkan benih atau biji varietas. Di sini jenis kopi yang saya gunakan adalah kopi Arabica, yang mana kopi Arabica ini proses penyerbukannya dengan cara menyerbuk sendiri atau self-pollination. Dalam perbanyakan kopi secara generatif ini, untuk mendapatkan benih kopi yang unggul harus diperhatikan dari beberapa hal, yaitu yang pertama dari pohon induk kopi pilihan tersebut, dan yang kedua dari seleksi biji kopi pilihan tersebut, dan yang ketiga proses tahapan pembibitan kopi tersebut. Dan yang pertama, dalam pemilihan benih kopi tersebut, kita harus memilih pohon induk yang bagus, yang sehat, tidak terserang hama dan penyakit, berumur lebih dari 5 tahun, serta buahnya yang besar dan lebat. Dan yang kedua, dalam pemilihan benih kopi tersebut, untuk mendapatkan benih kopi yang berkualitas unggul dan bagus, kita perlu melakukan seleksi biji kopi pilihan. Kita dapat memilih dari 1. Biji kopi yang berwarna merah tua, dan yang kedua, pilih biji kopi yang lebih besar ukurannya. Yang ketiga, yang berisi 2 biji. Sehingga nanti setelah kita semai, biji-biji kopi ini bisa tumbuh semuanya dan mendapatkan hasil yang berkualitas bagus dan unggul. Dan tahap yang ketiga, kita masuk ke dalam proses dari perbanyakan kopi secara generatif. Tahap yang pertama adalah 1. Pemisahan kopi dengan biji. Bisa dengan menggunakan hand pulper atau bisa dengan menggunakan karung. Kemudian kita injak-injak. Dan yang kedua, kita lakukan pemisahan biji yang mengambang dan kulitnya. Dan yang ketiga, setelah itu kita lakukan fermentasi supaya tidak berlendir. Yang keempat, kita angin-anginkan supaya kering. Dan yang kelima, penyiapan tempat penyemaian dengan menggemburkan tanah sedalam 30 cm dan menggundulkan setinggi 10-15 cm. Dan yang keenam, peletakan benih kopi. Benih kopi diletakkan secara berjajar dan tidak terlalu rapat supaya nantinya saat tumbuh tidak berdempetan. Dan yang kita letakkan itu adalah punggung dari benih kopi itu tersebut menghadap ke atas. Kemudian ditutup dengan menggunakan daun jerami atau ilalang. Fungsinya yaitu untuk menjaga kelembapan dari penyemaian benih kopi tersebut dan menghindari dari cahaya matahari secara langsung, serta dari hewan-hewan ternak yang mungkin ada di sekitaran dari tempat perbenihan tersebut.